Halo, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang limit fungsi. Nah, di limit fungsi ini nanti yang akan kita bahas di video bagian 1 tentang pengertiannya, kemudian nilai pendekatan, kemudian cara menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati suatu bilangan, mendekati C gitu ya. Dan di video kedua, bagian kedua, nanti kita akan membahas cara menentukan nilai limit fungsi untuk X-nya itu nilai limit tak hingga, dan beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja di sini. Ya, kalian udah tahu belum limit itu apa? Misalkan kalian udah pernah dengar atau belum limit itu kayak gimana? Mungkin pernah ke ATM, wah saldoku limit nih, atau penarikan ATM ini hari ini cuma boleh diambil limit penarikan uang tunainya misalkan cuma 5 juta nih per hari gitu. Tuh sebenarnya bahasa sehari-hari limit tuh udah kita denger ya, uangku limit nih gitu. Nah, kita bahas dulu misalkan gini ya ilustrasinya. Oke, sekarang kita ilustrasikan di fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, bagaimanakah dengan fx-nya kalau x-nya diganti 1? Suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi nih untuk titik tertentu. Titik tertentu di kasus ini berarti x-nya sama dengan 1 ya. Tapi masih dapat dicari tahu nih berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Maka di sini f1-nya sama dengan, kita substitusikan ya, berarti ini 1 kuadrat kurangi 1 dibagi 1 min 1. Ini hasilnya 0 per 0. Oh, 0 per 0 berarti. Ada nggak nilai 0 per 0 di sini? 0 per 0 per 0 ini berarti fungsinya itu tidak terdefinisi ya di sini ya. Fungsinya itu tidak terdefinisi nih. Nah, fungsinya di sini fx-nya itu tidak terdefinisi untuk x-nya sama dengan 1. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan kita mencari nilai x yang mendekati 1 tapi nggak sama dengan 1. Jadi mendekati 1 tuh misalkan aku nanya ke temanku nih, x mendekati 1 menurutmu berapa? Misalkan temanku yang A, teman si A jawab 1,001 gitu. Terus aku tanya ke temanku yang satu lagi, yang teman yang B, jawabnya berapa? 0,9999. Terus tanya lagi ke yang lainnya, 0,99. Yang berikutnya misalkan 1,0001 gitu, dan seterusnya. Nah, apakah nilainya itu bisa diketahui fungsi fx-nya? Kita coba di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil, ini kan x ya. Kita ambil nilai x yang mendekati 1. Nah, tapi bukan 1 ya. Kira-kira bakalan kayak gimana hasilnya? Nih, ketika kita masukkan, misalkan kita ngambil 1,1 nih, disubstitusikan ke fx, menghasilkan 2,1. Terus 1,01 dimasukkan ke fx menghasilkan 2,01. Kemudian kalau dimasukkan 1,001 hasilnya 2,001. Kalau dimasukkan 0,99 nih, ini hasilnya 1,99. Di x yang diganti 0,999 hasilnya 1,99. Dimasukkan 0,9 hasilnya 1,9. Jadi di tabel ini kita bisa menuliskan x-nya itu adalah x yang mendekati 1 ya. Kita cari bilangan x yang mendekati 1. Mendekati 1 itu berarti bukan 1 ya. Jadi mendekati. Maka nilai fx-nya gimana? Kalau kalian perhatikan di sini. Ini kan 0 per 0 ya. Dia akan semakin menuju ke berapa nih? Nah, akan semakin menuju ke berapa nih? Akan semakin nilainya mendekati 2. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ke tabel nilai fx-nya, kalau x-nya mendekati 1, maka nilai fx-nya akan semakin mendekati angka 2. Ini kan ini 1,9, 1,99, 1,9999, ini 2,01 nya kan akan semakin mendekati angka 2.
akan semakin mendekati angka 2 ya. Tapi nilainya bukan 1 ya x-nya. Jadi nilainya akan semakin mendekati 2. Kalau sekarang kalau misalkan kita ilustrasikan ke grafiknya gini. Nah, grafiknya gini ya. Ini jadi nilai untuk nilai x-nya mendekati 1 dari arah kiri. Ini untuk nilai x-nya mendekati 1 dari arah kanan. Ini kan akan semakin menuju nilai 2 ya. Akan semakin mendekati 2. Ini akan semakin mendekati 2 nih, 0,99 x-nya, maka fx-nya 1,99. Ini yang ini juga dan seterusnya. Tapi di x-nya sama dengan 1, dia lingkaran terbuka. Lingkaran terbuka ini. Nah, lingkaran terbuka ya. Jadi kalau misalkan x-nya mendekati 1 dari arah kiri maupun dari arah kanan, dia akan semakin mendekati, fx-nya mendekati nilai 2 ya. Jadi bisa kita tulis di sini ya. Jadi fx mendekati 2 ketika x-nya itu mendekati 1. Nah, mendekati 1. Nah, atau bisa ditulisin gini deh. Ya, sebelum ke sini kita nulisin dulu boleh nih. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Untuk nilai x mendekati 1 dari kiri, berarti misalkan kita tuliskan ya di sini untuk x-nya mendekati 1 dari kiri. Berarti yang ini ya, mendekati 1 dari kiri, dia disimbolkan gini, x mendekati 1 dari kiri. Pangkatnya ini artinya dari kiri ya ini. Diperoleh nilai fungsinya, diperoleh nilai fungsi fx-nya di sini akan mendekati berapa? Mendekati 2. Nah, atau ditulis di sini fx-nya akan mendekati 2. Sekarang untuk nilai x yang mendekati 1 dari arah kanan, kita tuliskan x-nya mendekati 1 dari arah kanan, berarti yang ini mendekatinya, maka nilai fx-nya akan semakin mendekati berapa? Sama, mendekati 2. Ini kan 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001, terus coba aja dimasukin 1,0001, berarti di sini fx-nya berapa? Pasti akan semakin mendekati 2. Maka di sini fx-nya akan mendekati 2 ya. Nah, karena di sini kalau kalian perhatikan, ini boleh dituliskan yang A ini, yang B. Yang A itu bisa dituliskan ke dalam bentuk matematis itu limit x menuju 1 dari arah kiri dari fungsi fx-nya itu akan sama dengan 2. Kemudian untuk yang B-nya juga limit x menuju 1 dari arah kanan, nilainya akan mendekati 2. Nah, terus di sini berarti kita peroleh, boleh dituliskan juga gini ya, limit x menuju 1 dari fx dari arah kiri sama dengan 2 juga akan sama dengan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 1 dari kanan, kan nilainya akan sama-sama 2. Oke, jadi nilainya itu akan semakin mendekati ya, jadi x-nya nggak sama dengan 1, tapi x-nya itu mendekati 1, maka nilai fungsi fx-nya akan semakin mendekati 2. Yang ini tadi kebuka ya. Nah, gitu. Terus lanjut di sini. Oh, bukan yang ini, yang ini, yang atasnya lagi. Nah, ini kebuka ya selangnya karena dia bukan 1. Terus lanjut. Sekarang kalau misalkan kita diketahui fungsi fx gitu ya, sama dengan ini fungsinya didefinisikannya. Terus di sini udah ada grafiknya. Di sini kurang lingkaran terbuka nih di sini. Nah, kalau kalian perhatikan grafik fungsi fx untuk nilai x semakin mendekati 2 pada gambar di samping nih, semakin mendekati 2, ini juga semakin mendekati 2. X semakin mendekati 2 dari kiri ini dari kiri, x-nya mendekati 2 dari arah kiri,
maka diperoleh nilai fungsi fx-nya mendekati berapa nih? Yang grafiknya berarti grafik yang ini ya. Akan semakin mendekati nilai berapa? Ini kan y, ini x. Mendekati nilai 2. Berarti dia akan mendekati nilai 2 fx-nya ya. Semakin mendekati nilai 2. Sekarang kalau nilai x-nya dari arah kanan, nah dari arah kanan, maka nilai fx-nya akan mendekati berapa? Ini dari arah kanan, mendekati nilai 1. Nah, semakin mendekati nilai 1. Kalau misalkan kita tuliskan yang ini, yang dari sebelah kiri ini, misalkan A, B, kita tuliskan. Kalau yang A itu berarti boleh dituliskan limit x menuju 2 dari arah kiri dari fungsi fx. Fungsi fx-nya tuh ini ya. Nah, akan sama dengan di sini 2, tapi yang B itu limit fx untuk x-nya mendekati 2 dari arah kanan, nilai fx-nya akan mendekati 1. Nah, terus di sini berarti nilai limit kiri fungsinya nggak sama dengan nilai limit kanan ya. Ini nggak sama. Jadi ini limit x menuju 2 dari kiri itu ternyata nggak sama dengan nilai limit x menuju 2 dari kanan. Nilainya berbeda sih, 2 sama 1. Berarti di sini kalian bisa cari nggak nilai limitnya di sini? Nilai limit x menuju 2 dari fungsi fx, dia nilainya akan sama dengan berapa? Kira-kira ada nggak nilainya? Akan menuju ke berapa? Ini kan nggak sama kan? Dia nggak sama. Dia tidak punya limit. Tidak punya limit di x sama dengan 2. Tuh. Jadi kalau dari beberapa contoh yang udah kita jabarkan, ini kan ini nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Ini berarti nilai limitnya boleh dituliskan limit x menuju 1 dari fx itu akan mendekati nilai 2 atau nilai limitnya itu ada. Nah, nilai limitnya ada. Nilai limitnya di sini ada ya. Nah, kalau yang ini nggak punya limit karena limit kiri sama limit kanannya nggak sama. Nah, atau kita tuliskan ke dalam bentuk matematika pengertian limit fungsi. Misalkan f itu sebuah fungsi, kemudian L dan C itu adalah bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan L dapat dituliskan seperti ini. Ini dibacanya adalah limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Nah, artinya di sini apa? Sini artinya apa? Untuk semua x yang cukup dekat dengan x, untuk semua x yang cukup dekat dengan C, tapi x-nya tidak sama dengan C, seperti yang udah kita contohkan di depan ini. Ini kan x-nya nggak sama dengan 2 ya, tapi mendekati 2 dari kiri maupun kanan. Yang ini juga x-nya nggak sama dengan 1, tapi x-nya mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Maka fx-nya akan semakin mendekati nilai L, nilai tertentu. Berarti nilai L-nya itu yang ini nilai L-nya berarti ini akan semakin mendekati angka 2. Kalau yang ini berbeda, ini kalau dari kanan nilainya 1, kalau dari kiri nilainya 2. Maka sini bisa tuliskan juga. Nah, di sini ada teori yang mengatakan suatu fungsi dikatakan mempunyai limit ya. Jadi limit fx untuk x mendekati C akan sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kiri dan dari kanannya itu sama. Atau di sini limit fx untuk x mendekati C dari kiri itu ada dan nilainya L, dan untuk limit fx untuk x mendekati C dari kanan sama dengan ada dan sama dengan L, maka limit fungsinya itu dikatakan ada. Tetapi kalau misalkan limit fungsi di titik tertentu tidak ada bila limit kiri dan limit kanannya ada. Jadi misalkan yang tadi ini, jadi limit
limit ya, saya tulis sini limit kiri dan kanannya ada. Ini suatu fungsi, limit fungsi ya, saya sini limit fungsi dikatakan tidak ada berdasarkan ini tadi ya. Jadi kalau limit kiri dan kanannya ada tetapi berbeda, nah berbeda di sini, apa bisa dituliskan gini ya, limit x menuju limit fx dari x mendekati c dari kiri itu tidak sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dari kanan, maka nilai limit fx untuk x mendekati c tidak ada. Oke, paham ya? Nah, paham. Atau limit itu sebenarnya kan, limit itu sendiri kan artinya nilai pendekatan suatu fungsi fx jika x-nya itu mendekati nilai tertentu. Oke, sekarang udah paham ya tentang pengertian limit ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat limit. Di sini ada beberapa sifat limit. Limit x dari k untuk x-nya mendekati c itu akan sama dengan k. Jadi untuk limit x untuk x-nya menuju c itu akan sama dengan c. Kita tinggal substitusi. Kalau perkalian dengan konstanta, ini konstanta ya, ini juga konstanta, c itu bilangan real juga. Ini berarti bisa dijabarkan, k-nya di luar limitnya. Kalau ini kan tadi di dalam limit. Kalau ini menjadi di luar limit, gitu ya. Kemudian di sini kalau dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan, limitnya itu boleh dilepas satu-satu. Jadi cari dulu limit fx-nya, kemudian baru ditambah dengan limit gx-nya atau dikurangi. Kalau perkalian juga sama, dijabarkan satu-satu boleh, atau ini dikalikan dulu boleh fungsinya. Untuk pembagian juga sama, boleh dibagi dulu baru dicari limitnya, atau bisa juga kalian cari limit masing-masing. Jadi limit yang pembilang dicari sendiri, untuk limit penyebut juga dicari sendiri. Kemudian kalau pangkat yang di fungsi itu sama aja mencari limitnya kemudian dipangkatkan, itu sama. Untuk yang akar juga sama, akarnya jadi bisa di luar limitnya di dalam akar tuh. Oke, kita ke contoh penerapan sifat-sifat, langsung ke contoh soal ya. Nah ini, jadi yang saya bahas tadi di depan di video bagian pertama itu kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar di x mendekati c. Nanti di bagian kedua untuk x-nya nilai limit di hingga. Yang pertama dulu, nilai limit fungsi aljabar bisa dicari dengan beberapa cara. Cara pertama dengan substitusi langsung, dan cara yang kedua nanti yang ini. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau nilai fx-nya itu terdefinisi, jadi fungsinya itu terdefinisi ya, maka nilai limitnya itu bisa dicari dengan cara substitusi langsung. Jadi misalkan kita punya nilainya itu limit ya, limit x menuju mendekati 2 dari x kuadrat min x min 2 itu sama dengan berapa? Fungsi ini akan terdefinisi untuk x-nya sama dengan 2. Jadi fungsi f(x) nya untuk x kuadrat min x min 2 itu kalau kita ganti x-nya dengan 2, fungsinya itu terdefinisi ya. Maka nilai limitnya bisa kita cari dengan secara substitusi langsung. 2-nya substitusi ke sini. Jadi 2 kuadrat dikurangi 2, kurangi 2 lagi, sini berarti ketemunya dia 0. Berarti 0 ini adalah nilai limit x kuadrat min x min 2 untuk x-nya mendekati 2. Oke, contoh yang kedua, limit fungsi 2 x plus 1 untuk x-nya mendekati 2, nilainya berapa? Ini boleh pakai sifat yang pertama, sifat yang ketiga nih, boleh. Ini boleh dijabarkan dulu atau boleh dikalikan dulu, boleh. Kalau pakai sifat yang ketiga yang ini kan sifat yang ketiga konstantanya di luar limit. Jadi boleh ditulis gini, 2 kali limit x plus 1 untuk x yang mendekati 2 sama dengan 2 kali ini tinggal substitusi langsung karena fungsi x plus 1 akan terdefinisi untuk x nya sama dengan 2 ya. Berarti ini menjadi 2 plus 1. Jadi
dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, bisa ya substitusi langsung asal FC-nya itu terdefinisi ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau bentuknya itu pecahan, terus FC dan GC-nya itu 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka nilai limit fungsi pecahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan pembilang dan penyebut sehingga dapat disederhanakan, atau bisa juga mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Ini kalau bentuknya itu ada akarnya nih, ada bentuk akarnya, lalu disederhanakan. Kita ke contoh soalnya. Misal kita punya bentuk ini, untuk yang A dulu ya, limit fungsi 2x kuadrat min 3x min 9 ini 6 per 2x untuk nilai x nya itu mendekati 3. Caranya adalah kalian substitusi dulu nih untuk ini, misalkan fx ya, misal gini, ini fx nya itu yang atas 2x kuadrat min 3x min 9, gx nya di sini adalah 6 min 2x. Kita substitusi dulu f, berarti karena ini harus dicek fc per gc, berarti ini f3 nya hasilnya 2 kali 9 dikurangi 9 dikurangi 9. Ini berarti menjadi diperoleh 0, terus ini dibagi ya, G3 nya sama dengan 6 dikurangi 6, hasilnya 0. Berarti di sini menghasilkan 0 per 0, bentuk tak tentu. Nah, kalau dia bentuknya tak tentu, berarti kita menggunakan cara yang A, difaktorkan. Jadi nggak boleh langsung difaktorkan ya. Jadi nggak boleh langsung difaktorkan. Itu bisa difaktorkan kalau bentuknya itu tak tentu dulu tadi FC dan GC-nya. Ini difaktorkan berarti karena udah bentuknya tak tentu, berarti di sini 2x kuadrat min 3x min 9, 6 min 2x. Difaktorkan, masih ingat cara memfaktorkannya gimana? Yuk diingat-ingat lagi ya cara memfaktorkannya. Ini difaktorkannya menjadi bentuk 2x plus 3, ini x min 3, yang bawah difaktorkan berarti menjadi terus gini dulu boleh. Ini kan ada duanya ya, sama-sama punya dua, ini duanya dikeluarkan boleh. Ini menjadi min 3 plus x. Nah, ini boleh disederhanakan atau ditulis lagi gini, 2x plus 3 x min 3. Nah, yang bawah itu kan mirip nih yang ini ya, yang ini tuh mirip kayak yang atas, cuma penulisannya dibalik aja kan sama. Nah gitu, maka boleh dibagi, sama-sama dibagi, disederhanakan, ketemulah dia di sini limit x menuju 3 dari 2x plus 3, yang bawah jadi negatif 2. Ini kita substitusikan nilai x nya ke fungsi. Kalau dia bentuknya tidak, kalau bentuknya itu ini tinggal disubstitusikan aja, berarti 2 kali 3 ditambah 3 dibagi negatif 2, ketemunya dia adalah 6, 7, 8, 9 bagi min 2 atau 9 min 4 setengah. Maka ini adalah nilai dari limit 2x min 2x kuadrat min 3x min 9 dibagi x min 2 untuk x nya menuju 3. Contoh lagi satu boleh. Oke. Nah, jadi misalkan kita punya di sini limit dari berapa ya? Limit dari Oke, kita coba yang kedua. Misalkan limit fungsi x kuadrat min x min 20 bagi 2x kuadrat min 13x plus 15 untuk x nya itu mendekati 5. Nah, kita cek dulu di sini untuk f ya, ini yang atas fx, yang bawah gx ya. Kita ganti dengan f5 per f per g5, kita cek apakah bentuknya tak tentu. Ini berarti 25 dikurangi 5 dikurangi 20 dibagi 2 kali 25 dikurangi 13 kali 5 ditambah 15. Kalian hitung hasilnya berapa? Ini 0 per 50 4. Ini berapa? 50 15
15 kali 5 75 ya. Ini 50 tambah 15 65. Ini juga 65. Ini berarti 0. Jadi bentuknya tak tentu. Berarti bisa kita selesaikan dengan cara difaktorkan. Ini kalau masih bingung cara memfaktorkan gini berarti. Nah, ini difaktorkan, cari bilangan A sama B yang kalau misalkan dia itu ditambah, hasilnya itu yang tengah. Kalau dikalikan, hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini kalau dikalikan. Ditambah hasilnya berarti negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya berapa? Negatif 20. Jadi angka berapa sama berapa? Misalkan angkanya 5 sama 4 ya. Berarti supaya dikalikan hasilnya negatif 20 ditambah hasilnya negatif 1, berarti yang minusnya yang 5. Berarti ini boleh ditulis dulu gini, x min 5, x plus 4 kalau kalian lupa. Terus kalau yang bawah 2x kuadrat min 13x plus 15. Ini boleh pakai rumus ini. Kalau kita punya ax kuadrat plus bx plus c difaktorkan 1 per a, ax plus p, ax plus q. Jadi kita cari dua bilangan yang sama, yang dikalikan itu hasilnya p sama q-nya, kalau dikalikan hasilnya itu harus ac, kalau ditambah hasilnya harus b. Jadi berapa? Misalkan kita tulis di sini dulu, kalau dikalikan hasilnya itu harus 2 kali 15 30, kalau ditambah itu hasilnya harus min 13. Jadi angka berapa sama berapa nih? Jadi angka berapa sama berapa nih? 10 sama 3 ya. 10 sama 3. Kalau dikalikan harus plus 30, positif 30 dikalikan negatif 13. Berarti dua-duanya negatif. Tinggal taruh di sini. 1 per A berarti 1 per 2. 2x plus ini P, terserah P-nya boleh ini ya. Atau dibalik terserah penempatannya. Ini misalkan min 10. Ini AX, berarti AX-nya di sini 2. Ya, 2x ditambah q-nya berarti min 3. Oke. Atau bisa dituliskan gini, 2x min 10. Ini 2x min 3. Ini boleh disederhanakan ya. Ini sama-sama dibagi 2 yang ini. Tapi ingat, kalau bagi 2 misalkan 2x min 5 dikalikan setengah ini. 2-nya bisa disederhanakan tapi 5-nya enggak. Berarti ini tetap aja ditulis setengah 2x min 5. Karena ini terdiri dari 2 suku dan nggak bisa dua-duanya dibagi 2, maka hasilnya tetap kayak gini ya. Tuh. Oke. Terus yang ini ternyata bisa 2 sama 10-nya bisa disederhanakan sama 2. Berarti di sini menjadi x min 5 kali 2x min 3. Oke, jadi kita punya ini yang saya kasih kotak ya. Yang ini, jadi kita punya ini sama ini hasil pemfaktorannya. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini menjadi limit, ditulis dulu gini. Yang atas menjadi x min 5 kali x plus 4. Yang bawah menjadi x min 5 2x min 3. Ini untuk x nya menuju 5. Kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi. Menjadi sisanya limit x plus 4 2x min 3. Untuk x nya menuju mendekati 5 ya. Sama dengan substitusi, ini berarti ketemunya 9 per 6 kurangi 3. Jadi ketemunya ini 10 kurangi 3 7. Maka hasilnya gini. Itu paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, paham. Sekarang ke contoh yang untuk yang ini, yang B ya. Contoh yang untuk yang B, contoh kayak gimana? Nah, ini berarti misalkan bentuknya ada akarnya ya. Jadi dibentuk pembilang atau penyebutnya ada akarnya. Contohnya misalkan limit akar x plus 12 ini, nah dikurangi 3, yang bawah x kuadrat plus 7x plus 12. Untuk x nya mendekati negatif 3. Nilainya berapa? Dicek dulu, substitusi langsung ya. Nilainya berapa? Ini berarti sama dengan akar, ini substitusi untuk x nya sama dengan
negatif 3 ke fungsi, berarti di sini akar negatif 3 plus 12 dikurangi 3 dibagi negatif 3 dikuadratkan ditambah 7 kali negatif 3 ditambah 12, hasilnya berapa ini? Akar 9 3 per 9 dikurangi 21 ditambah 12, 0 per 0, berarti tak tentu ya. Tak tentu berarti bisa kita cari nilai limitnya dengan cara dikalikan sekawan karena mengandung akar. Oke, sekarang tinggal tulis di sini limit ya, gini kita kalikan sekawan. Sekawannya berapa kira-kira? Sekawannya ingat-ingat lagi, kalau lupa kalikan sekawan, saya ganti warna hitam ya nih. Nah, sekawannya itu kan ini ya, ini kan yang ada akarnya, berarti sekawannya sama kayak gini tapi plus. Jadi di sini plus akar x plus 12 plus 3 x ini juga sama akar x plus 12 plus 3. Terus gimana? Diingat-ingat nih bentuk yang ini. Nah, diingat-ingat bentuk yang ini nih. Jadi kalau kalian punya a min b dikalikan a plus b, itu hasilnya sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Ini juga sama untuk yang atas nih. Ini kan ibaratnya yang ini akar x plus 12 min 3 akar x plus 12 plus 3. Nah, ini kan mirip kayak bentuk ini ya. Supaya dia bentuknya bisa lebih sederhana, ini kan ibaratnya a ini b, ini a ini b, maka hasilnya menjadi akar x plus 12 dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan. B nya kan 3 ya, bukan min ya, B nya itu 3, berarti sama dengan akar dikuadratkan hasilnya dirinya sendiri, berarti kurangi 9, berarti sama dengan x plus 3 ya. Temunya berarti x plus 3. Berarti ini boleh ditulisin di sini limit x min 3, yang atas menjadi x plus 3. Terus yang bawah gimana? Susah nih ngalikannya, harus didistributifkan. Gak usah, ini tinggal difaktorkan aja, yang ini difaktorkan. Oke, kita difaktorkan ya, taruh di sini. Carilah dia, difaktorkan. Nah, dikalikan hasilnya, ditambah hasilnya harus 7, dikalikan hasilnya harus 1 kali 12 sama dengan 12. Angka berapa berarti? Angka 3 sama 4. Angka berapa berarti? Angka 3 sama 4. Kalau ditambah hasilnya 7, ini dikali hasilnya plus 12. Berarti ditulis di sini x plus 3, boleh x plus 4 dulu boleh. Ini yang ini tetap aja, tapi pakai kurung ya, karena 2 suku nih. Oke, terus gimana? Disederhanakan. Disederhanakan berarti ini kita bagi. Berarti tinggal tersisa di sini menjadi limit. Nah, ini atas berarti tinggal 1, yang bawah tinggal x plus 4 dikalikan x plus 12 plus 3. Ini menjadi x menuju min 3 sama dengan 1 per ini berarti min 3 plus 4. Ini akar dari min 3 plus 12 plus 3. Ini sama dengan 1 per 1 kali akar 9 ditambah 3 ya, sama dengan ini, sama dengan berarti ini ya, kita tulis di sebelah sininya, ini di garisnya sampai sini aja. Nah, sama dengan 1 per 3 plus 3 sama dengan 1 per 6 ini ya, 1 per 6. Oke, paham caranya? Paham. Oke, sampai sini dulu. Untuk latihan-latihan soal ada di video-video berikutnya, jadi tetap ikuti channel ini untuk dapetin video-video terbaru, materi-materi sekolah kalian. Dan mudah-mudahan apa yang udah kita pelajari di bagian limit fungsi bisa bermanfaat ya di bagian pertama ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, kalau punya kritik, saran dan komentar bisa banget kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.